Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran TIC bersama Mr. Yahya. Jadi insya Allah hari ini Mr. akan menjelaskan materi tentang gambar digital. Jadi sebenarnya kemarin Mr. udah rencananya akan mengajarkan kalian bagaimana cara mengedit foto. Cuma saya pikir kalian sebelumnya harus tahu dulu apa itu yang dinamakan gambar digital, lalu format-format digital, serta hal-hal mendasar lainnya mengenai gambar digital sebelum kalian lanjut ke dalam proses editing foto. Oke? Nah, sebelum itu kalian tahu nggak nih apa sih itu gambar digital? Nah, kalian kan pasti udah sering di dalam di keseharian kalian mendengar apa yang namanya gambar. Kalian bisa sering melihat gambar di sana sini, poster, ada yang namanya foto, ada yang namanya di kemasan-kemasan. Kalian pasti sering melihat yang namanya gambar. Tapi apa sih itu yang namanya gambar digital? Lalu apa sih yang membedakannya dengan gambar yang bukan digital? Nah, jadi saya akan jelaskan, tapi sebelumnya, saya mau tanya dulu nih, manakah di antara kegiatan berikut ini yang menghasilkan gambar digital? Ayo, sebelum saya lanjut, coba pikirkan dulu. Coba kalian lihat baik-baik, lalu kalian pikirkan mana sih dari kegiatan, apakah kegiatan yang digambar pertama atau kegiatan yang digambar kedua yang akan menghasilkan gambar digital. Yang pertama, jadi jawaban yang benar adalah yang kedua. Jadi kegiatan yang kedua akan menghasilkan suatu gambar digital. Jadi kalau kalian nggak tahu, gambar yang pertama itu adalah kegiatan melukis. Jadi ada seorang bapak-bapak sedang melukis gambar mobil. Nah, pelukis tersebut juga akan menghasilkan gambar. Tapi gambar yang akan dihasilkannya bukan berupa digital, karena gambar yang dihasilkannya adalah dalam bentuk nyata dan digambar di media kertas atau media kanvas, sehingga dia bisa dibilang jenis gambar yang non digital. Nah, sedangkan yang di sebelahnya atau di gambar kedua itu adalah kegiatan menggambar langsung di dalam komputer. Nah, ini akan menghasilkan sebuah format gambar, yaitu format gambar digital. Nah, lalu apa sih definisi sebenarnya dari gambar digital? Nah, kalian tadi kan sudah lihat bahwa kalau yang menjawab benar, berarti kan kalian bisa lihat nih kenapa sih di kegiatan dua itu menghasilkan sebuah gambar digital. Ya memang dia kan menggambar langsung di komputer. Nah, jadi definisinya adalah gambar digital itu gambar yang dihasilkan dari proses digitalisasi dengan komputer dan atau alat digital lainnya. Contohnya seperti kamera digital, televisi, smartphone, dan alat-alat digital lainnya. Nah, jadi nggak terbatas hanya menggambar di komputer, maksudnya nggak terbatas hanya kita menggambar di komputer berarti itu saja disebut gambar digital. Nggak, kalian mengambil foto, lalu fotonya itu tersimpan di smartphone kalian atau di laptop kalian, itu juga sudah termasuk gambar digital. Kenapa? Karena tadi gambarnya disimpan atau diolah melalui proses digitalisasi. Nah, oke, sekali lagi saya ulangi. Jadi gambar digital adalah gambar yang dihasilkan dari proses digitalisasi dengan komputer atau alat digital lainnya. Nah, kalian bisa pikirkan sendiri, kalian bisa cari contoh lainnya. Yang di sini kan saya bilang bahwa contohnya itu kamera digital, televisi, smartphone, dan lain-lain.
coba kalian cari alat-alat digital lainnya yang fungsinya juga menghasilkan gambar digital. Nah, jadi format gambar digital itu memiliki beberapa format. Jadi tadi kan kita sudah tahu bahwa ada dua jenis gambar, yaitu gambar non-digital dan gambar digital. Nah, lalu gambar digital itu sendiri juga terbagi lagi menjadi beberapa jenis atau beberapa format. Nah, jadi format gambar digital itu banyak sekali. Jadi sampai saat ini mungkin sekitar puluhan format gambar digital, tapi yang paling sering dan yang paling umum digunakan adalah yang 3 ini. Jadi kalian cukup pelajari dan cukup tahu yang 3 format ini terlebih dahulu. Jadi ada 3, ada format JPG, ada format GIF atau GIF, dan format PNG. Nah, ada yang udah pernah ketemu belum sama format-format gambar digital seperti ini? Kalau sih sudah sering ketemu yang namanya gambar JPG, gambar PNG, dan gambar GIF. Nah, jadi JPG itu kepanjangannya adalah singkatan dari Joint Photographic Group. Nah, kalau GIF jadi itu singkatan dari Graphics Interchange Format. Lalu kalau PNG adalah singkatan dari Portable Network Graphics. Nah, jadi setiap jenis format gambar itu mereka memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Serta mereka juga memiliki ciri khas, ibaratnya ciri khas mereka tersendiri gitu. Jadi Sir akan jelaskan masing-masing apa sih beda dari JPG, GIF, dan PNG ini. Jadi Sir akan sederhanakan, jadi kalian bisa langsung lihat dan langsung ngeh gitu. Oh, ini rupanya JPG, oh ini adalah GIF, dan ini adalah PNG. Nah, jadi langsung lanjut saja. Pertama, Sir akan langsung kasih contoh apa sih itu gambar JPG. Nah, bukan berarti gambar JPG itu harus bola ya, ini cuma contoh. Jadi sebenarnya gambar JPG itu adalah format image, format gambar yang paling standar, yang paling banyak dipakai. Jadi coba deh kalian foto pakai HP kalian, lalu kalian lihat formatnya. Pasti format yang akan dihasilkan dari kamera digital tersebut berbentuk JPG. Makanya namanya tadi Joint Photographic Group. Nah, makanya jadi kalau JPG itu dia backgroundnya biasanya tidak transparan, walaupun kalian sudah hapus background di belakangnya. Kayak bola ini kan, misal background belakangnya nih rumput hijau, terus terhapus nih rumput hijaunya, tinggal bolanya doang, terus tersimpan gambarnya sebagai format JPG. Nah, pasti tetap ada kotak putih di belakang dari bola tersebut. Nah, ini yang menyebabkan JPG itu dia tidak bisa transparan, atau backgroundnya itu tidak bisa dihilangkan. Nah, lalu itu akan membawa kita ke PNG. Nah, jadi PNG tadi, Portable Network Graphic, seperti sesuai dengan namanya, Portable Network Graphic ini, dia itu merupakan jenis gambar atau format image dengan background yang bisa transparan. Nah, apa bedanya PNG dan JPG? Kalian bisa lihat sendiri di sini. Nah, kalau JPG itu kan, walaupun bolanya backgroundnya udah kosong, tapi tetap ada kotak putih di belakang bolanya. Sedangkan kalau PNG, waktu kita hapus backgroundnya, dia benar-benar hilang. Jadi benar-benar seperti bola tok, atau istilahnya gambarnya itu transparan, backgroundnya itu transparan. Nah, sekarang kelebihan dan kekurangan antara dua ini dulu, JPG dan PNG, apa kira-kira? Nah, jadi gini ya, kelebihan JPG itu, jadi JPG itu size-nya lebih kecil, atau ukuran gambarnya itu lebih kecil, sedangkan PNG itu ukuran gambarnya lebih besar. Nah, tapi PNG dapat digunakan untuk keperluan logo, keperluan animasi, karena dia itu
bisa transparan, jadi backgroundnya ini bisa hilang seperti itu. Sedangkan JPG kan enggak. Jadi JPG ini memang format standar image yang sering orang share. Dia tetap ada gambar background putih di belakang dari objeknya. Lalu kita akan lanjut ke format gambar yang ketiga, yaitu GIF. Nah, GIF ini yang agak unik nih. Nah, ini bukan video loh yang saya tampilkan di sini, ini bentuk gambar. Tapi keunikan gambar GIF itu adalah dia adalah format image yang bisa dianimasikan atau digerakkan. Nah, kalau kalian nggak percaya nih, saya keluarin dulu ya. Nah, lihat kan? Ini sama-sama semuanya adalah bentuk gambar. Kalau misalnya kayak gini kan, dia gambarnya nggak bergerak. Tapi kalau misalnya share play, slideshow kan, nah otomatis gambarnya akan bergerak. Jadi GIF ini adalah satu-satunya format gambar yang memungkinkan untuk kita menggerakkan, menganimasikan objek di dalam gambarnya. Nah, ya keunggulannya apa? Keunggulannya GIF tentu saja bisa dianimasikan atau digerakkan. Nah, lanjut. Nah, salah satu kegiatan yang menghasilkan gambar digital kan seperti yang saya bilang tadi adalah dengan fotografi dengan kamera digital. Nah, maksud dari kamera digital bukan hanya kamera DSLR. Jadi kalian memoto dengan smartphone kalian itu juga termasuk proses menghasilkan gambar digital. Nah, karena setiap gambar yang sudah difoto lalu akan direkam oleh sistemnya itu akan disimpan melalui proses digitalisasi. Nah, lanjut. Nah, jadi di sini saya akan contohkan. Ini adalah format bentuk gambar digital JPG. Jadi ibaratnya saya udah ambil foto nih, foto gunung, hutan dan ada bunga-bunganya. Jadi saya ambil foto misalnya, cekrek, udah saya ambil foto, lalu disimpan di dalam komputer atau smartphone share. Nah, apa sih sebenarnya yang disimpan itu? Nah, kan itu pertanyaannya. Karena dia kan gambar digital, berarti saya akan contohkan. Misalnya, saya akan ambil satu area yang di lingkaran biru itu, kalian bisa lihat, nih akan saya lingkarin. Nah, lalu saya akan perbesar gambar tersebut. Jadi kita akan lihat, nah ini sebenarnya gambar digital itu kalau kita perbesar terus, kita zoom terus, maka dia akan menampilkan hasil kotak-kotak seperti ini. Nah, apa sih maksud dari kotak-kotak seperti ini? Jadi kotak-kotak yang kayak gini nih, dia dinamain pixel. Nah, jadi seperti pikselasi. Jadi format gambar digital itu dia adalah sebenarnya kumpulan dari titik-titik atau pixel ini, ya kumpulan dari titik-titik yang berwarna sehingga menyusun suatu kesatuan gambar yang utuh. Nah, itu kan bisa kita lihat dari kotak-kotaknya ini kan ada warna merah marun, terus kuning sampai oranye, hitam, merah, hijau, putih. Jadi mereka titiknya itu bersusun terus sampai ke bawah sehingga menghasilkan suatu gambar detail yang hampir sama dengan aslinya. Jadi sebenarnya tadi saya ulangi, gambar digital adalah kumpulan dari banyak pixel warna. Nah, lalu mungkin pertanyaannya adalah, Sir, pixel itu apa, Sir? Nah, jadi pixel, seperti yang saya bilang tadi, adalah titik warna terkecil yang menyusun suatu gambar digital. Nah, jadi kumpulan dari pixel-pixel ini akan kita sebut dengan dimensi atau resolusi dari suatu gambar. Nah, kalian pasti pernah dengar kan kalimat seperti ini, ini gambarnya resolusinya rendah, ini gambarnya resolusinya tinggi. Nah, itu apa sih maksudnya? Jadi resolusi itu adalah yang menentukan kualitas suatu gambar.
Nah, seperti yang bilang tadi, jumlah piksel dari suatu gambar. Semakin banyak piksel dari gambar digital, maka semakin bagus resolusi dari gambar tersebut. Semakin bagus resolusi dari gambar tersebut, maka semakin HD gambar tersebut atau high definition. Jadi, jumlah piksel itu menentukan kualitas dari suatu gambar digital. Nah, jadi saya akan kasih contoh, misalnya foto yang tadi itu, kalau misalnya kita arahkan kursor ke foto tersebut, kalian bisa coba nanti di komputer kalian arahkan kursor ke file image apa aja, file gambar apa aja, maka dia akan menampilkan detail seperti ini. Dia akan menampilkan detail seperti item type-nya. Di situ kan tertulis JPG file. Terus di situ ada tulisan dimension. Nah, dimension ini 1024 dikali 768 nih. Nah, lihat kan kalian kan 1024 dikali 768. Lalu di bawahnya lagi ada size-nya ukurannya 340 KB. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari bahwa jumlah piksel dari suatu gambar itu akan kita sebut dengan dimensi atau resolusi. Nah, di sini dimensinya adalah 1024 kali 768. Nah, apakah itu maksudnya? Nah, jadi gambar digital ini memiliki total piksel 1024 piksel warna secara horizontal. Lalu secara vertikal dia memiliki jumlah piksel warna 768 piksel warna. Nah, jadi ini sama kayak kalian mengukur persegi panjang. Jadi kan persegi panjang itu kan dibentuk dari panjang dikali lebar gambar tersebut. Nah, sama ini gambarnya juga gitu. Cuma melainkan panjang dan lebarnya itu diganti dengan jumlah piksel. Berarti total seluruh piksel dari gambar ini ya kalian hitung sendiri. 1024 dikali 768 itu akan menentukan berapa sih resolusi dari gambar tersebut. Nah, lalu yang terakhir saya mau jelaskan beberapa aplikasi editing gambar. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari dasar-dasar dari gambar digital. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari aplikasi-aplikasi apa saja sih yang dapat memanipulasi atau memodifikasi gambar-gambar digital tersebut. Nah, ada banyak banget aplikasi editing foto ini, jadi saya nggak bisa sebutkan satu-satu. Kalian boleh cari contohnya sendiri di Google, silahkan cari aja, ketikan contoh aplikasi editing gambar. Dia akan muncul banyak banget, jadi kalian pilih aja. Tapi saya akan jelaskan secara singkat, saya akan jelaskan beberapa aplikasi yang paling umum yang sering digunakan oleh kita. Yang pertama adalah Adobe Photoshop. Nah, Adobe Photoshop ini sendiri saya juga paling sering gunain nih, Adobe Photoshop. Jadi kegunaannya adalah untuk membuat gambar atau editing foto, manipulasi gambar. Kita bisa menggunakan Adobe Photoshop. Lalu yang kedua adalah GIMP. Nah, GIMP ini juga kurang lebih sama seperti Adobe Photoshop, cuma bedanya GIMP ini dia dapat di-download secara free atau gratis. Jadi kalian masuk ke linknya, kalian download GIMP-nya. Jadi kalau misalnya Photoshop itu kan dia berbayar, kalau GIMP ini dia free atau gratis. Nah, tapi kedua aplikasi ini dia itu hanya dapat digunakan di laptop atau di personal komputer kalian. Nah, lalu gimana sih sir? Misalnya kita ini ingin editnya di smartphone. Nah, ada yang namanya aplikasi PicsArt. Nah, jadi PicsArt ini juga bisa digunakan untuk editing foto. Tapi seperti yang saya bilang tadi, aplikasi editing foto tidak terbatas dari apa yang saya sebutkan di sini aja. Kalian sendiri pasti sudah pernah menggunakan aplikasi editing foto lainnya, yang mungkin seperti Canva, mungkin seperti Photo Studio di HP kalian, macam-macam, dan banyak lain sebagainya. Nah, jadi
Eh, Mungkin materi yang akan saya sampaikan mengenai gambar digital cukup sampai di sini. Nah, untuk praktek atau tutorial mengedit foto akan saya lanjutkan di minggu depan. Jadi minggu depan insya Allah kalau misalnya kita akan dipertemukan kembali, saya akan buatkan kalian tutorial mengenai editing foto. Nah, jadi kalian siap-siap, kalian boleh pelajari dari sekarang bagaimana cara editing foto. Jadi waktu saya nanti kasih tugasnya di minggu depan, kalian sudah siap dan tinggal edit fotonya. Oke? Mungkin saya cukupkan sampai di situ. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.